العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Tuan-tuan yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan syukurlah bersyukur kita nanti dari diberikan Allah kehidupan sehingga kita bisa bicara dan kita bisa melihat dan kita bisa merasakan nikmatnya bumi yang Allah ciptakan. Syaikhul Qadir menjelaskan jalan menuju Allah itu bukan jalan, jadi tepat jalan kecil menuju Allah. Tapi memang ini dibutuhkan syarat juga, gitu. Karena yang sudah kita pernah diskusikan, harus pahami basis kita berada di situ yang menyatukan kita kan akidah. Akidah itu adalah artinya to bind, ya, yang menyatukan. Yang menyatukan kita ini berakatnya adalah kalau yang kita pernah kita diskusikan itu adalah kita bicara tentang ilmu akidah itu sebetulnya adalah Allah dan sifat-sifat, ya, Rasul dan sifat-sifatnya. Kemudian yang gaib, hal yang gaib itu pelajari. Itu kita nggak bahas ini. Cuman kalau kita udah paham itu dan kita tahu Allah itu Allah Rasul itu Usuluddin, urusan panjang ceritanya, gitu kan. Nah, yang saya ingin bahas adalah jalan menuju Allah dan Rasulnya itu adalah zikir. Zikir penting. Zikir, ingat bahwasanya kita adalah makhluk yang diciptakan, yang sudah merupakan satu kepastian pasti akan meninggalkan dunia ini. Karena itu udah hukumnya. Gak ada orang hidup yang gak mati. Nah, pasti. Gak diragukan lagi. Dimanapun kita berdebat, mencakapkan dengan siapapun, itu satu kepastian. Jadi ingat bahwasanya kita ini adalah bukan sesuatu makhluk yang menciptakan diri kita sendiri. Dari mana jalannya kita bisa menciptakan diri sendiri? Ya, kita paham bahwasanya kita ini diciptakan itu melalui proses melalui ayah dan ibu kita. Jadi mengingat bahwasanya kita adalah akan mati itu bukan bahagian dari yang kita pahami bahwasanya di dunia ini adalah bagian yang tempat sementara yang dimana nanti kita tuh akan kembali ke tempat yang azali, yang azal, ya, ke dalam rahmat Allah. Jadi itu sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh kebanyakan sistem ini, sistem modern ini, karena dianggapnya sistem modern ini adalah dunianya tempat main-main gitu. Beda kan, kontras sekali berbeda, bahkan bertolak belakang. Ini bukan tempat main-main dunia ini, dunia tempat adalah di mana kita itu tempat sementara yang Allah berikan kepada kita supaya kita ini kembali mengenal Allah dan kemudian sekali kita sebelum mengabdi kepada Allah. Itu satu hal yang harus dipegang khusus. Jadi pada saat kita itu mengenal Allah, harus kita ingat itu adalah bahwasanya kita itu adalah suatu makhluk yang diciptakan. Dan
Setelah kita paham kita makhluk yang diciptakan, maka kita harus selalu mengingat itu supaya kita itu selamat. Jadi bahagian dengan Allah ini adalah selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu makanya kalau misalnya kita tengok ayat-ayat yang berkaitan dengan soal mengingat Allah ini adalah bagaimana caranya ala zikrillah tatmainnul qulub. Jadi siapa ingat Allah tuh hati tenang. Tenang kita. Enggak ada susah-susah kali hidup ini, enggak ada banyak kali masalah. Jadi itu makanya dalam tarikat atau para ahli-ahli wirid, ahli zikir itu selalu mengatakan mengingat Allah itu adalah hal yang utama. Ya, baik kita dengan mudah hidup di dunia ini dengan tenang, dengan selamat, walaupun banyak dinamika. Karena itu kita sudah diberikan jalan yang Allah sebutkan sebagai jalan yang lurus. Jadi mengingat itu adalah satu hal yang penting. Maka saya buka hadis mengatakan wajikur rabbika izan. Ingatlah Rabbmu kalau engkau lupa. Ya, itu diambil dari surat Al-Kahfi. Jadi ingat Allah. Ingat maksudnya kita ini bukan penguasa, kita ini adalah yang diamati. Nah, kita pahamkan sampai kita bilang la haula wala quwwata illa billah. Dan daya dan upaya kita, ya, kita kembalikan semua kepada Allah. Nah, kalau kita ingat itu, maka Allah akan berikan kepada kita itu banyak sekali ayat-ayat tentang itu. Ya. Ayat-ayat yang tentang ingat Allah, ingat Allah. Jadi zikir, ingat Allah, ingat. Hai orang beriman ya alladzina amanu dzikrullahi katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu lakum min zulumati ila nur. Nah, jadi kalau misalnya kita ingat Allah, konsekuensinya apa? Zulumat ila nur. Dari alam gelap menuju alam cahaya. Nah, apa itu maksudnya? Nur adalah satu cahaya, menerang. Bahasa lain, nur itu juga suatu ilmu. Jadi kita diberikan cahaya, penerangan. Penerangan itu adalah bahagian daripada yang Allah berikan kepada kita kalau kita ingat. Bahkan ada ayat lain mengatakan Pak Kurnya, Kurku, Surah Al-Baqarah. Ingat Allah, Allah ingat engkau. Walaupun ada keterangan lain menjelaskan, disampaikan oleh diri Syekh Murtada, sebetulnya kalau tuan-tuan itu bisa mengingat Allah itu karena Allah itu niatkan kepada diri Anda, mengilhamkan kepada diri kita untuk ingat Dia. Jadi tidak sembarangan orang ingat Allah itu bahagian yang kita harus syukuri luar biasa. Jadi ciri-ciri orang yang berjalan menuju Allah dan berupaya untuk mencintai Allah itu ada selalu ingat Allah. Baik dalam setiap situasi. Kalau Nasyai'ul Habib kan wa kunna yang walana fi jaibil harakati wa sakanatu wal hadatul hatarat itu kan itu. Jadi kita itu suruh untuk mengingat Allah, ya, suruh untuk mengingat Allah pada saat, ya, setiap gerak ini, ya, dan setiap kita hening. Jadi saat kita bergerak, pada saat kita diam itu ingat Allah. Pada saat ada lintasan pikiran dan pada saat kita merenung ingat Allah. Jadi dengan perkataan lain, setiap detik. Bisa nggak setiap detik? Ya, ada lagi penjelasan yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah memberikan pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada saat Isra Mi'raj, kita itu disuruh sholat 50 kali. Kan begitu kan ceritanya. 50 kali itu hitung-hitung. 50 kali kalau misalnya kita katakanlah 8 jam tidur, ya. Jadi 16 jam. Ya, 50 kali
bagi 16 jam. Jadi bukan 16 bagi 5. Jadi kira-kira setiap 20 menit. Kira-kira itu persisnya dihitung aja sendiri. Ini setiap 20 menit kau ingat. Jadi begitu pentingnya jalan menuju Allah itu nggak ada lain dikit. Para wali-wali, para orang-orang ahli-ahli hebat dulu nggak ada lain dikit. Karena begitu jalannya. Nah, jadi kalau kita berzikir kita dapat nur, tapi ayat yang lain mengatakan orang-orang yang bertakwa dan beriman. Kalau selalu berzikir kepada Allah, kalau orang bertakwa dan beriman, maka Allah begitu. Wa taqullaha wa yu'allimukum, Allah akan berikan ilmu. Tapi bahasa lainnya kemudian kan saya Bukhari menjelaskan ilmu itu adalah bukan ilmu dalam pengertian dia tahu aja melalui kalbu. Jadi makanya ada hadis yang mengatakan hati-hati, takutlah akan beras kaum mukmin. Karena itu mukmin melihat dengan cahaya Allah, melihat dengan ilmu. Jadi sebagai orang yang berjalan, ya maka kita harus pahami apa yang dibilang oleh Syekh. Jalan pertama menuju Allah zikir. Nanti ada buku yang terbitkan oleh Pustaka Adina menjelaskan tentang itu zikir. Jadi selalu berzikir. Tapi sebelum berzikir upayakan kita itu selalu mohon ampun kepada Allah dan memohon perlindungan dari setan. Nah, begitu ajaran yang harus kita ikuti, karena memang setan ini selalu mengajak kita membuat supaya kita nggak ingat Allah. Maka kita diajarkan Rasul untuk supaya berlindung kepada setan. Ya, sebelum kita mengingat Allah. Nah, ini penting dalam zaman sekarang ini. Karena zaman sekarang ini adalah yang suruhnya kita ingat itu adalah apa? Kita itu dijebak dalam fantasi dan kita itu dijebak dalam satu situasi di mana kita ini adalah selalu pikirannya materi. Materi itu adalah selalu memikirkan sesuatu yang sebetulnya enggak hidup. Tapi kita itu dibombardir dengan luar biasa banyaknya informasi yang berkaitan dengan itu. Baik kita itu hanya mengingat pada dunia ini tanpa mencoba kembali kepada yang menjadikan dunia. Jadi kembali jalan menuju Allah yang pertama adalah zikir. Jalan yang kedua zikir. Nah, zikir ini kita disuruh untuk bertafakur. Jadi bertafakur agar supaya kita itu mencoba mempelajari lebih jelas dan sekaligus juga kita mengambil waktu untuk berpikir. Untuk memikirkan ayat-ayat Allah, bicara Allah. Sehingga kita itu lebih yakin bahwasanya segala sesuatunya ini pada hakikatnya adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang maha kuasa, Allah lah yang maha punya rencana, Allah lah segala sesuatunya. Kalau kita paham sudah itu, baru kita paham maksudnya Allah lagi. Ya. Dan jalan menuju Allah yang ketiga adalah himmah. Himmah ini semangat yang luar biasa untuk kita, kerinduan kita kembali kepada Allah. Jadi 3 jalan ini adalah hal yang terpenting, terutama dalam sistem di mana kita hidup dalam modernisme ini, yang kita selalu disibukkan, bahkan dijebak untuk tidak memikirkan hal-hal yang banyak, sesuatu yang gaib yang pasti datang. Jadi dengan demikian betapa bahagianya kita, karena Allah sedang memberikan rahmatnya kepada kita supaya kita bisa mengingat Dia, supaya kita itu bisa bukan hanya
mengikuti fitrah kita untuk kembali kepada Allah, tetapi kita juga bisa menjadi penerang buat kita atau orang-orang di sekitar kita bahwasanya jalan yang baik itu, jalan yang benar itu adalah jalan yang mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Itu poin yang paling penting yang harus kita pahami soal yang berkaitan dengan mengingat Allah dan Rasulnya. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Memang itu bukan, itu baru ngantar saja. Jadi kita akan bisa diskusikan lebih lanjut. Siro berkati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin.